Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mempunyai anak 3 laki-laki semua. Terkadang semua ingin didengar dan saya keburu emosi karena semuanya berbicara. Ketika saya bertanya pada satu anak, semua kompak bilang mama tidak adil. Bagaimana saya berlaku adil pada semua anak seusia? Ada yang 7 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Nah, jadi pertanyaannya gimana nih biar adil untuk anak laki-laki semua, usianya rentangnya 7 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Dan semuanya kompak nih, Bu Isa. Ngomongnya, mama nggak adil. Nah, gimana nih untuk menyikapinya? Silakan, Bu Isa. Ya, sebelumnya pertama-tama saya sampaikan selamat punya 3 anak laki-laki. Yes. Saya bisa merasakannya, karena saya punya 4 anak laki-laki ya. Iya, dan anak saya ya disumbanglah namanya oleh kakeknya, ada nama Jawanya nih. Ini orang Jawa ngerti kali ya. Yang pertama dikasih nama Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Orang Jawa langsung ngerti nih. Oh, itu artinya laki-laki semuanya ya. Ya walaupun nama depannya semua nama nabi ya. Nah, jadi gini, nikmati aja Bu. Anak-anak tuh memang begitu, apalagi masih usia-usia kayak gitu ya. Dan anak laki-laki tuh senang bersaing memang. Otak laki-laki bersaing, Allah kasih. Supaya apa? Supaya nanti waktu dewasa dia bersaing untuk menjemput nafkah, bersaing dalam bekerja. Memang otak laki-laki bersaing. Ya, jadi dia ibu merasa sudah mulai adil, mama nggak adil. Itu cuma karena otak bersaing. Tanya aja balik. Maksud kamu adil apa? Yo, malah jadikan itu momentum untuk kita membahas kata adil. Ya. Nah, supaya bisa rileks, maka kalau ibu udah lagi panik, siapapun lagi panik, lagi kesel, langsung cari kursi, duduk. Itu yang ajarkan Rasulullah SAW. Ya, bila kalian marah berdiri, duduk. Karena rupanya badan kita dari berdiri ke posisi duduk makin dekat dengan gravitasi bumi, sehingga energi-energi kemarahan lewat bulatan-bulatan tadi itu terserap ke bumi. Kalau lebih bagus lagi, depro. Apa depro? Duduk di bawah. Duduk aja di bawah. Saya sih sering gitu. Apalagi zaman dulu anak-anak saya kecil nggak punya ruang tamu saya. Ya. Gimana punya ruang tamu tuh anak laki-laki main bola dalam ruangan, main sepeda dalam ruangan. Ngapain ada kursi tamu? Jadi depro duduk sini duduk 4 loh. Duduk. Ya, anak-anak tuh seneng aja, apalagi anak laki, seneng aja teriak-teriakan, Bu. Ya, makanya kita tenang aja. Ada apa ini? Ya Allah. Ya, coba cerita. Nah, kalau mau minta cerita jangan cuma satu, nanti semua. Ya, kakak dulu cerita. Ya, adek, anak kedua cerita. Anak ketiga cerita, ayo. Tapi jangan melulu begitu urutannya, Bu. Besok lagi anak ketiga cerita dulu, anak kedua, anak ke-1, besoknya lagi anak kedua cerita, gitu aja. Sehingga dia tahu ini nih, aku akan dapat giliran ngomong kok. Jadi dia tenang. Ya, udah lakukan aja terus begitu, gitu setiap hari memang Bu, setiap hari. Nikmati. Kenapa? Tiba-tiba anak udah gede loh Bu. Tiba-tiba udah nggak mau lagi ya ngeributin ibunya. Bahkan udah nggak mau lagi ikut-ikut ibunya. Udah susah kita ajak anak-anak udah SMP, SMA atau lagi mahasiswa udah penuh dengan kegiatan. Kita kangen loh. Ajak anak-anak dulu, saya kemana-mana 5 anak ikut. Bahkan saya sebagai dokter narkoba ikut juga dia. Makanya saya bilang sama rumah sakit yang mau pakai hire jasa saya untuk dokter narkoba, boleh nggak saya ada satu syarat apa? Saya minta ruangan kosong dong. Kenapa Bu Isa? Saya bawa anak-anak selalu. Saya nggak mau hilang masa kecil mereka. Sekarang udah susah Bu, 5-5-nya udah punya fungsi masing-masing, peran masing-masing. Ya jarang banget kami kumpul lagi berlima. Makanya nikmati aja Bu. Ya. Nah supaya ibu nggak panik tadi duduk, tarik nafas, istighfar. Ya. Bahkan Rasulullah katakan masih marah, rebahan. Saya dulu suka kasih sengaja. Emang lagi marah, masih marah. Udah duduk istighfar masih marah. Terus saya tiba-tiba di lantai rebahan Bu. Iya rebahan. Namun sebelumnya saya udah cerita sama anak-anak. Ini Nabi ajarkan tentang manajemen emosi. Udah pernah cerita sama anak, bahkan sudah main simulasinya sama anak-anak. Kata Rasulullah SAW, apabila marah berdiri duduk, masih marah rebahan. Dulu pernah simulasinya. Saya lagi berdiri, saya bilang, ibu lagi marah. Latihan kan, namanya juga latihan sama anak-anak. Anak yang satu bawa kursi, ambil kursi langsung. Anak yang satu, duduk Bu. Duduk. Anak yang satu bilang, istighfar Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas Bu, tarik nafas. Terus dia tanya tuh anak-anak, masih marah Bu? Saya pura-pura, masih. Rebahan Bu, suruh tiduran rebahan Bu. Ya udah saya rebahan di lantai. Anak dan suami saya udah tahu tuh, kalau ibunya atau istrinya atau saya sudah tiduran di lantai telentang begini, suami saya langsung tahu tuh, ini istri saya pasti lagi marah ini. Sampai dia rebahan di lantai. Itu pakai kode, anak-anak juga langsung tahu. Sampai sekarang. Makanya anak-anak gak usah dimarahin. Udah tahu lihat ibunya rebahan, ibu saya lagi marah. Mereka diam sendiri, bisik-bisik. Jangan ribut. Ibu kayaknya lagi marah. Kenapa? Itu dia tidur di lantai. Asik, memang menjadi orang tua itu ada seni komunikasinya. Nikmati ya. Yang penting nikmati. Sekali-sekali karena capek, ya sudah istirahat.
bilang sama anak, Bunda mau me time sebentar aja setengah jam. Oke, kalian main aja dulu, nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Itu dipakai cara-cara itu. Hari ini belum berhasil, besok lagi Bu pakai acaranya. Ya, cara-caranya. Berhasil baru separuh, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ibarat orang belajar. Ya, matematika memang KKM-nya 75. Hari ini 100, alhamdulillah. Besok pas ulangan matematika 80, nggak apa-apa juga. Yang penting di atas KKM gitu. Ya, jadi begitulah dalam kita ya menjadi orang tua, nggak setiap hari nilainya tinggi. Karena kita kadang capek, apalagi ibu mau mens, sedang menstruasi, capek pula, sedang sakit. Jadi pokoknya pakai saja teknik-teknik yang Allah dan ajarkan dan Rasulullah contohkan, dan kita ambil dari guru-guru parenting kita olah gitu ya. Ya, mungkin hari ini nggak berhasil banget, ya nggak apa-apa, yang penting di atas KKM tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau memang nggak detil. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Zira. Ya, Bu Zira, silakan. Bu, saya ini ada satu pertanyaan, mungkin sekaligus menjadi penutup pertanyaan ya Bu Isa ya. Baik, siap. Assalamualaikum dokter, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi dokter praktek, karena saya mempunyai anak yang merasa bermasalah pada kejiwaannya. Mohon info dokter. Ya, gitu ya. Saya sebenarnya prakteknya banyak di beberapa rumah sakit ya, tapi sejak pandemi saya liburkan. Terus entah kenapa saya memilih satu klinik kecil saja ya, di daerah Tanjung Priok, jauh ya, di Warakas. Saya pilih klinik Warakas itu karena satu, itu tempatnya bapak mertua saya pertama kali praktek di sana. Kedua, anak saya juga praktek di sana, dan mantu saya juga, calon mantu saya juga praktek di sana. Jadi saya pilih di sana. Jauh ya klinik Warakas di Tanjung Priok. Tapi saya sekarang secara praktek offline itu belum lagi saya buka, barangkali insya Allah bulan Juli ya, insya Allah. Nanti bisa menghubungi Mbak Nining ya. Tapi itu tadi harus perkirakan juga jarak, karena memang kalau yang misalnya dari tempat yang jauh ke sana gitu ya. Nah, tidak hanya saya saja yang praktek, ada anak saya juga, beliau juga, anak saya biasanya sekarang menggantikan saya, itu lebih disenang oleh anak-anak atau generasinya. Karena gaya pendekatannya sesuai generasinya. Kalau gaya saya kan gaya orang tua, jadinya udah 54 tahun mungkin cocok ngasih arahannya ke Papa Virus, ke Pak Tito gitu ya. Tapi anak-anak senang dengan yang kayak Bu Zira yang masih muda gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak atau remaja saya arahkan ke anak saya, insya Allah. Beliau juga dokter, ahli hipnoterapi juga, dan orangnya saya melihatnya lebih baik lagi dari saya penanganannya kepada anak-anak ya gitu. Baik, kurang lebih seperti itu ya, Masya Allah, terima kasih sampai menanyakan tempat praktek. Tapi itu tadi, kami bukan psikiater, sehingga kalau Ananda sampai sudah nanti terdeteksi harus butuh bantuan psikiater, maka nanti akan dirujuk ke psikiater juga. Ya? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah dalam atas materinya, atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kami.